Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang pada mata acara praktikum Kimia Fisika 2 tahun 2020 di Prodi Kimia Departemen Kimia FIPA UGM. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang percobaan 4, yaitu distribusi solut di antara dua pelarut yang tidak bercampur. Kita mengadakan dengan acara online ini sebagian dari praktikum kita itu karena adanya COVID-19 di tahun 2020 ini. Di ujung malam. Percobaan 4 ini yaitu distribusi solut antara dua pelarut tak bercampur. Ini akan dikoordinatori oleh saya, Sri Sudiono, Bapak Niko Prasetyo, dan Bapak Aulia Sukma Hutama. Dan nanti akan didampingi oleh Mbak Diah Ayu Puspitasari sebagai asisten praktikum 4 ini. Tujuan percobaan yaitu menentukan konstanta kesetimbangan suatu solut terhadap dua pelarut yang tidak bercampur. Berarti nanti kita bicarakan tentang timbangan atau konstanta distribusi antara dua pelarut yang tidak bercampur. Landasan teori yang melingkupi. Perhatikan, misalkan kita memiliki suatu pelarut organik yang tidak bercampur dengan pelarut air, kemudian kita tambahkan solut di dalamnya, di mana solut tersebut dapat terdistribusi ke dalam kedua pelarut ini. Maka setelah kita kocok, akan terjadi timbangan berikut, atau solut akan terdistribusi ke dalam kedua pelarut tersebut hingga mencapai suatu keadaan setimbang. Ketika belum mencapai setimbangan, maka harga potensial kimia solut di antara kedua pelarut ini berbeda, yaitu di pelarut 1 itu μ1, potensial kimia 1 itu sama dengan μ1 bar plus RT ln A1, di mana A1 itu adalah aktivitas solut di pelarut 1. Demikian juga di pelarut 2, yaitu μ2 sama dengan μ2 bar ditambah RT ln A2. Ketika mencapai setimbangan, maka harga potensial kimia baik di solut A maupun di B itu sama, sehingga μ1 akan sama dengan μ2. Kita susun ulang persamaannya, maka kita dapatkan menjadi A1 per A2 itu sama dengan konstan. Perhatikan nanti di buku petunjuknya ya. Nah, untuk kasus tertentu, yaitu di mana kita menggunakan larutan binier dan bersifat ideal, maka kita bisa mengganti konstanta tersebut dengan mengganti menjadi C1 per C2 sama dengan K. K di sini adalah KD. Konstanta distribusi. C1 itu menunjukkan konsentrasi solut di pelarut 1 dan C2 menunjukkan konsentrasi solut di pelarut 2, dalam ini pelarut air. Nah, untuk kasus yang lain, jika terjadi disosiasi atau asosiasi solut tersebut di salah satu pelarut, maka kita bisa menyusun ulang persamaan sesuai dengan kondisi, yaitu NC sama dengan CN, di mana CN itu adalah proses asosiasi yang terjadi solut di salah satu pelarut, misalkan pelarut organik dalam hal ini. Kita bisa lihat untuk percobaan kita nanti, kita akan membicarakan tentang distribusi asam asetat di antara dua pelarut yang tidak bercampur, yaitu air dan PE, petroleum ether. Mula-mula asam asetat kita larutkan di dalam air. Kita tahu bahwa asam asetat adalah asam lemak, sehingga dia akan terurai menjadi CH3COH timbang dengan CH3COO- plus H plus atau H3 plus. Kemudian ketika kita gabungkan kedua pelarut ini atau kita tambahkan pelarut PE, maka akan terjadi kesetimbangan
seperti ini yang mungkin terjadi asosiasi, ya. Sehingga kemudian kita bisa membuat konstanta keseimbangannya menjadi demikian, bahwa K itu sama dengan C yang di dalam air dibagi dengan Cn di fasa organiknya itu sendiri. Ini sama dengan C dalam air per C organik per N, karena Cn itu sendiri adalah N di sini dalam satuan per mol. Kemudian dengan menyusun ulang dalam bentuk logaritmiknya untuk mendapatkan suatu persamaan garis lurus, maka kita bisa menyusun itu menjadi ln K. K di sini dimaksud adalah KD, sama dengan N ln C air min ln C organik plus ln N. Atau bisa kita buat menjadi lebih sederhana menjadi ln C organik sama dengan N ln C air plus ln N per K. Perhatikan di sini, ini semua adalah persamaan garis lurus. Nah, persamaan ini itu menghubungkan antara C organik dan C air. Nah, untuk mencari C organik dan C air untuk asam asetat ini nanti di praktikum ini, itu adalah pertama, kedua larutan ini kan kalian masukkan ke dalam suatu corong pisah, kemudian dikocok, dibiarkan sebentar untuk mencapai keseimbangan, kemudian kedua lapisan ini dipisah. Setelah dipisah, keduanya itu ditambahkan dengan larutan PP. Ya, kemudian dititrasi dengan NaOH sampai titik akhir titrasi. Kita menggunakan PP sebagai indikator dikarenakan yang akan kita titrasi itu adalah asam lemah yang kita titrasi dengan basa keras, sehingga nanti titik ekuivalennya akan berada pada di atas pH 7. Sedangkan PP, ring indikator pH-nya itu adalah pada sekitar 8 sampai 10, sehingga harapannya titik akhir titrasi itu akan dekat atau malah tepat dengan titik ekuivalen yang seharusnya. Nah, ketika ini kita lakukan berulang, maka kemudian kita bisa menghitung C organik dikurangi dengan diversuskan dengan C dari air. C air itu kan C mula-mula kita sebelum ditambahkan PE kita harus menentukan dulu. Kemudian baru setelah kita pisah itu juga kita tentukan. Ketiga data itu kemudian bisa kita kombinasikan untuk mendapatkan persamaan yang kita inginkan. Dengan membuat kurva antara ln C organik versus ln C air, kita akan mendapatkan suatu persamaan garis lurus dengan slope adalah N itu sendiri dan interceptnya itu adalah ln N per K. Nah, untuk mencari K, maka kita bisa menggunakan data yang kita peroleh dari slope. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan yang ada pada interceptnya itu ln N per K, maka K bisa kita tentukan. Saya kira itu yang berkaitan dengan percobaan 4 ini. Nanti setelah ini akan diteruskan oleh Mbak Asisten Diayu untuk melengkapi teknisnya praktikum ini, yaitu mengenai dari bahan, alat, cara kerja, sampai cara mengolah datanya, bahkan sampai ke proses pembuatan laporannya. Saya kira itu, monggo silakan Mbak Diayu dilanjutkan. Ya. Terima kasih. Alat pelindung diri yang harus digunakan pada percobaan ini adalah jas lab, Google, masker, dan latex. Bahan dan alat. Bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah NaOH 0,5 molar, asam asetat 1 molar, petroleum ether, indikator fenolfetialin, dan aquades. Alat yang digunakan pada percobaan ini adalah buret 50 mili, klem dan statif, corong pisah 250 mili, Erlenmeyer 250 mili, gelas beker 250 mili, gelas ukur 10, 25, dan 50 mili, pipet tetes, pipet gondok 10 mili, labu takar 50 mili, pipet pam, dan corong gelas.
Garis besar pada praktikum kali ini adalah solut dan solvent dicampurkan, kemudian dilakukan proses titrasi dan ekstraksi. Pada proses titrasi akan diperoleh konsentrasi solut yang sebenarnya, sedangkan pada proses ekstraksi hasilnya akan dilakukan titrasi. Setelah itu akan diperoleh konsentrasi solut dalam solvent. Pada percobaan ini, solut yang digunakan adalah asam asetat, sedangkan solvent yang digunakan adalah aqueous dan petroleum ether. Cara kerja. Cara kerja yang pertama yaitu pengenceran. Asam asetat 1 molar diencerkan dengan aqueous dalam labu takar 50 ml menjadi 5 varian konsentrasi, yaitu 0,2 molar, 0,4 molar, 0,6 molar, 0,8 molar, dan 1 molar. Pengenceran dilakukan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Masing-masing larutan asam asetat yang sudah diencerkan kemudian diambil sebanyak 25 mili untuk proses ekstraksi dan diambil 10 mili untuk proses titrasi. 10 mili larutan asam asetat dititrasi terlebih dahulu untuk mengetahui konsentrasi asam asetat yang sebenarnya. Sebelum dititrasi, larutan ditambahkan dengan 2 tetes indikator PP, kemudian dilakukan titrasi dengan NaOH 0,5 molar. Titrasi dilakukan sebanyak 2 kali. Masing-masing volume titrasi dicatat. Larutan dititrasi hingga mengalami perubahan warna dari tak berwarna menjadi merah muda. 25 mili asam asetat kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah untuk dilakukan proses ekstraksi. Setelah itu ditambahkan dengan petroleum ether sebanyak 25 mili. Larutan yang sudah berada dalam corong pisah digojok dalam lemari asam sampai gasnya hilang. Setelah penggojokan, larutan didiamkan hingga terbentuk 2 lapisan, di mana lapisan atas adalah lapisan organik dan lapisan yang bawah adalah lapisan air. Setelah itu, lapisan air diambil. Lapisan air yang sudah diambil kemudian diukur sebanyak 10 mili untuk dilakukan titrasi. Sebelum proses titrasi, larutan ditambahkan dengan 2 tetes indikator PP, lalu dititrasi dengan NaOH 0,5 molar. Titrasi dilakukan sebanyak 2 kali. Volume masing-masing titrasi dicatat. Titrasi dilakukan hingga larutan mengalami perubahan warna dari tak berwarna menjadi merah muda. Data hasil percobaan. Dari hasil percobaan diperoleh volume A1, volume A2, volume B1, dan volume B2, di mana volume A1 adalah volume titrasi awal pertama, volume A2 adalah volume titrasi awal kedua, volume B1 adalah volume titrasi hasil ekstraksi yang pertama, dan volume B2 adalah volume titrasi hasil ekstraksi kedua. Cara pengolahan data. Yang pertama yaitu perhitungan volume rata-rata. Volume rata-rata dihitung dengan menjumlahkan V1 ditambah V2 kemudian dibagi 2. Yang kedua adalah perhitungan konsentrasi awal atau konsentrasi asam asetat yang sebenarnya dan konsentrasi air. Perhitungan konsentrasi dilakukan dengan menggunakan rumus M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2, di mana M1 adalah konsentrasi asam asetat, M2 adalah konsentrasi NaOH, V1 adalah volume asam asetat, dan V2 adalah volume NaOH. Pada saat perhitungan konsentrasi awal, volume NaOH diisi dengan volume titrasi rata-rata A, sedangkan pada perhitungan konsentrasi air, volume NaOH diisi dengan volume titrasi rata-rata B. Yang ketiga adalah perhitungan konsentrasi organik. Konsentrasi organik dihitung dengan konsentrasi awal dikurangi dengan konsentrasi air. Dan yang keempat adalah pembuatan grafik. Grafik dibuat dengan len konsentrasi organik versus len konsentrasi air. Hasil pengolahan data. Dari hasil pengolahan data diperoleh volume rata-rata A, konsentrasi awal,
volume rata-rata B, konsentrasi air, konsentrasi organik, Len konsentrasi air, dan Len konsentrasi organik. Pada saat penulisan hasil pengolahan data, dimohon untuk memperhatikan angka penting, yaitu untuk menjaga konsistensi angka yang ada di belakang koma. Setelah pengolahan data selesai, kemudian akan diperoleh grafik Len konsentrasi organik versus Len konsentrasi air, dan akan didapatkan persamaan garis. Pada percobaan ini, diperoleh persamaan garis Y sama dengan 0,9944X minus 2,3603. Dari persamaan garis tersebut akan diperoleh nilai konstansa kesetimbangan, di mana pada percobaan ini nilai konstansa kesetimbangannya adalah sebesar 10,53. Sekian penjelasan dari percobaan 4, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasannya dapat bermanfaat. Jika ada yang belum jelas, dapat ditanyakan pada saat praktikum online. Dan jangan lupa, stay safe, stay healthy, and be happy all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.